teman-teman, kita masuk pada aplikasi multimedia. Pertama kita buka flash dokumen. Sekarang pada kanvas, untuk memberi ukuran pada kanvas, klik kanan, pilih dokumen properti, ubah dimensinya menjadi 800 px, ubah height-nya menjadi 600 height. Pada frame rate, ubah ukurannya menjadi 30. Klik OK. Untuk membuat scan, klik window, klik order panel, klik scan. Klik 2 kali pada scan pertama, kita buat loading. Tambah scan tanda tambah di bawah, ubah scan 2 menjadi menu. Tambah scan ketiga, ubah menjadi tujuan. Tambah scan keempat, ubah menjadi materi. Tambah scan keempat, ubah menjadi soal. Tambah scan, ubah menjadi profil. Klik tanda silang di atas. Sekarang kita masuk pada menu loading. Kita arahkan kursor untuk masuk pada layar pertama. Kita ganti namanya menjadi background. Tambah layar, di klik tanda tambah di bawah, ubah layar 2 menjadi kotak loading. Tambah layar ketiga, ubah menjadi kotak luar loading. Tambah layar lagi, ubah menjadi tulisan loading. Sekarang kita masuk pada layar background. Untuk menambahkan gambar backgroundnya, kita klik menu file, klik import, klik import to text. Sini sudah kian saya mencari gambarnya. Sekarang untuk mengatur ukuran kertasnya, klik segitiga paling bawah, ubah ukurannya. Pada W, ubah menjadi 800. Pada bagian H, ubah ukuran menjadi 600. Klik tanda silang di atas untuk kembali. Sekarang atur gambar. Setelah pas gambar backgroundnya, kita masuk pada kotak loading. Klik raster tool, klik color, sekarang kita buat kotak persegi panjang. Pada kotak luar loading, klik render tool, klik color,
kita masuk pada tulisan loading. Klik text tool, buat tulisan loading. Kita atur. Sekarang kita masuk pada kotak loading untuk mengatur frame. Lebih dulu pada tulisan loading kita klik frame 45, klik kanan, klik insert frame. Begitu juga dengan seterusnya pada kotak luar loading, klik insert frame. Begitu juga pada kotak loading, klik insert frame. Dan begitu juga pada background, klik insert frame. Pada kotak loading, klik frame pertama, klik kanan, klik frame motion twin, klik reference control. Pada titik bulat putih di tengah kita geser ke samping untuk memperkecil kotak persegi panjang. Setelah itu kita masuk pada frame 45 untuk mengatur segi panjang. Klik Ctrl scan. Nah, beginilah cara membuat menu loading. Baik, kita masuk pada kotak loading, klik pada frame 45, klik kanan, klik action, klik script SC, berikan tulisan Duoto and stop. Tanda segitiga di atas untuk kembali. Klik Ctrl, klik Text Movie. Sekarang kita bisa melihatnya apa yang telah kita buat tadi. Beginilah hasil cara membuat kotak loading. Sekian dari cara membuat kotak loading. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman kami Putri untuk melanjutkan modul kedua. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada modul 2, yaitu memberikan efek gerak pada menu. Saat ini kita akan bekerja di scan menu dengan menambahkan background pada kanvas yang ada. Untuk menambahkan backgroundnya, kita klik file, import, baru import to stage, dan pilih gambar yang ingin dijadikan background. Nah, untuk mengatur backgroundnya, klik segitiga di bawah, baru ubah W-nya menjadi 800. Baru kita ubah hanya menjadi 600. Kemudian klik kanan, baru sesuaikan latarnya pada kanvas. Nah, kalau udah sesuai, sekarang untuk layer 1 kita ubah menjadi background. Kemudian kita tambahkan lagi layer, kita ubah menjadi tulisan tokohan. Nah, kita tambahkan lagi layar, kita ubah menjadi tulisan tujuan.
Kemudian kita tambahkan lagi layer, kita ubah tulisannya menjadi materi. Tambahkan lagi layar, kita ubah tulisannya menjadi soal. Tambahkan layar terakhir, yaitu ubah tulisannya menjadi profil. Nah, sekarang kita masuk pada layar tujuan. Untuk layar tujuan kita tambahkan gambar dengan mengklik file, baru import, terus import to state, lalu kita pilih gambar yang ingin kita jadikan sebagai halaman tujuan. Nah, untuk mengatur gambarnya kita klik Free Transform Tool. Kita atur gambarnya, kita letakkan di tengah, kita perkecil dengan mengklik sudut yang tertutup kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya ada layer materi. Kita tambahkan gambar dengan mengulangi langkah yang sama, yaitu klik file, import to state, baru kita pilih gambar yang kita gunakan. Nah, ulangi langkah yang sama untuk mengatur gambarnya, kita klik transform tool, baru kita letakkan di bawah gambar yang bertujuan tujuan. Sesuaikan. Kemudian kita masuk pada layar soal. Kita tambahkan gambar lagi, ulangi langkah yang sama, yaitu import to state, baru kita pilih gambarnya. Kemudian kita atur lagi gambarnya dengan menggunakan mengklik transform tool, lalu letakkan di bawah, kita atur gambarnya, kita perkecil. Nah, kemudian kita masuk pada profil. Kita tambahkan gambar dengan langkah yang sama, kita pilih gambarnya. Nah, untuk mengatur gambarnya kita klik lagi di transform tool, perkecil gambarnya dengan mengklik titik-titik yang ada di sudut. Nah, setelah itu kita klik tulisan pecahan. Kemudian pilih menu tekstur, baru kita pilih menu tekstur, menambahkan teks. Nah, klik pecahan, lalu kita hapus tempatnya. Lalu kita pilih menu transform tools. Kemudian di kanan pada tulisan pecahan, pilih convert to symbol. Ubah name menjadi tulisan. Pilih, kemudian pilih multi dan klik OK. Kemudian klik 2 kali pada tulisan, arahkan pandangan pada frame rate pada frame 15 dan frame 30, dan klik kanan dan pilih insert di frame 1 dan frame 15, pilih create motion tool, pin. Arahkan kursor pada frame 15. Perkecil ukuran pecahan. Nah, kemudian kita lanjutkan memberikan
pada gambar menu tujuan dan pilih Convert to Symbol. Pada name, diisi dengan simbol tujuan bagian tipe di button. Kemudian kita pilih button, kemudian pilih OK. Nah, klik 2 kali pada menu tujuan pembelajaran sehingga akan muncul kotak dialog yang muncul seperti ini. Nah, pada bagian over dan down, klik kanan dan pilih insert keyframe. Nah, kemudian arahkan kursor Anda pada bagian upper, kemudian klik menu Free Transform Tool, kemudian tarik menu tujuan pembelajaran sehingga sedikit lebih besar. Nah, ulangi langkah yang sama pada menu materi pembelajaran soal. Pada menu jadi kemudian di OK, baru di over kita di kanan, baru insert keyframe, kemudian itu juga di down insert keyframe. Setelah kita mengatur semua tombol tujuan, materi pembelajaran, soal latihan dan profil, kemudian kita klik control, baru kita escape. Lihat hasilnya kalau memang bergerak. Ya, udah berhasil. Kemudian kontrol lagi, baru test movie. Demikian untuk modul 2 dan modul ketiga akan dilanjutkan oleh teman kami Linda Amelia Cetan. Baik, sekarang kita masuk pada modul ketiga, yaitu pindah antar scan. Yang pertama itu kita klik kanan pada gambar tujuan pembelajaran dan pilih actions. Kemudian kita klik tanda panah, kemudian pilih global function, klik inline control, baru go to. Kemudian kita pilih go to and stop. Kemudian pada pilihan scan dan dipilih scan tujuan. Kemudian untuk melihat apakah script berjalan dengan baik, silakan pilih menu teks dan pilih test movie. Kemudian ulangi langkah yang sama untuk menu materi pembelajaran saat soal latihan dan profil pengembang. Baik teman-teman, sekarang saya akan membuat modul 4 bagian scan tujuan. Nah, pada bagian scan tujuan kita tambahkan layer 1 dan kita ubah menjadi background. Dan kita tambah layer lagi menjadi tombol tujuan.
layer lagi dan kita ketik tombol home. Tambahkan layer lagi dan kita ketik tulisan tujuan. Masuk pada layar background, tambahkan gambar background, klik file, kemudian import to text dan pilih gambarnya. Untuk mengatur gambarnya, kita klik segitiga di bawah, lalu kita atur W800, hanya 600. Lalu sesuaikan masuk ke layar tombol tujuan, tambahkan tombol tujuan, klik file, import to text, cari gambarnya. Atur dengan cara klik menu print transport tool dan perkecil dan sesuaikan. Masuk ke layar home, tambahkan tombol home, klik file, import to text, lalu atur dengan cara klik menu print transport tool dan perkecil dan sesuaikan. Klik kanan, pilih convert to symbol, lalu ubah name menjadi home. Dan type button diubah menjadi button. Klik OK. Lalu klik 2 kali pada bagian over, klik kanan, pilih insert keyframe. Pada bagian down, klik kanan, pilih insert keyframe. Pada bagian over, pilih menu free transport tool, lalu perbesar. Kemudian masuk pada layar tulisan tujuan dan masukkan teks dengan klik menu text tool dan sesuaikan. Kemudian atur ukuran teks, menu teks, size 14. Kemudian untuk menambahkan teks lagi dengan mudah, pilih menu print transport tool dan lalu klik copy, lalu paste sebanyak yang kita inginkan.
Lalu kita masukkan teks yang pertama, yaitu memahami konsep dasar pecahan. Lalu setelah kita menanyakan teksnya, untuk melihat apakah yang telah kita buat berhasil, pilih menu Control dan pilih Test Movie. Baik, scan yang sudah kita buat sudah berhasil, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Cynthia. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan modul 4 mengenai scan materi. Nah, pada layar 1 ini kita akan mengubah menjadi background. Kemudian kita menambahkan layar lagi menjadi tombol materi. Kemudian kita menambahkan layar lagi dan kita ubah menjadi tombol home. Dan kita tambah layar lagi dan kita ubah menjadi tulisan materi. Kemudian kita menambahkan layar lagi menjadi tombol next, dan kita tambahkan layar lagi menjadi tombol back. Nah, setelah kita menambahkan layar, kita masuk pada layar background. Nah, untuk menambahkan gambar background, kita pilih menu file, kemudian import, kemudian import to stake, dan kita pilih gambar yang sudah disediakan. Nah, untuk mengatur gambar background ini, kita klik tanda segitiga yang di bawah, kemudian bagian W-nya kita atur menjadi 800, kemudian bagian H-nya kita atur menjadi 600. Kemudian untuk mengembalikannya, kita klik segitiga yang di atas ini. Nah, kemudian kita atur dan kita sesuaikan pada ukuran kertas. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita masuk pada tombol materi. Nah, untuk menambahkan tombol materi ini, kita masuk pada menu file, kemudian import, kemudian import to stake, dan kita pilih tombol materi. Nah, untuk mengaturnya kita klik menu free transform tool dan kita perkecil. Dan setelah itu kita atur. Setelah kita atur, kita masuk pada layar tombol home. Untuk memasukkan tombol home ini, lakukan hal yang sama seperti kita tambahkan tombol materi pembelajaran, yaitu cara mengklik menu file, kemudian import to stake, dan kita mencari gambar home.
Nah, kemudian kita klik transform tool, kita perkecil. Nah, setelah ini pada tombol home ini kita klik kanan, kemudian convert to symbol, dan namanya kita ganti menjadi home 1. Kemudian tipenya button dan kita klik OK. Kemudian kita klik 2 kali, pada bagian over kita klik kanan, kita pilih insert keyframe, dan begitu juga pada DOM kita klik kanan dan kita pilih insert keyframe. Nah, setelah itu kita masuk pada over, kita pilih transform tool dan kita perbesar. Nah, setelah ini kita klik 2 kali. Kemudian sekarang kita masuk pada layer tulisan materi. Nah, pada tulisan materi ini kita pilih text tool. Nah, untuk mengatur ukuran teks di sini kita masuk pada menu teks, kemudian size kita pilih yang 14. Kemudian kita atur. Kemudian untuk memberikannya ke tepi kiri kita pilih highlight dan highlight left. Dan di sini kita akan mengetik materinya. Yang pertama, 1, pengertian pecahan. Nah, untuk melanjutkan tulisan, di sini harus kita tambahkan lagi text tool. Tapi dengan cara mudahnya kita pilih di transform tool, kemudian klik kanan dan kita copy. Kemudian untuk menambahkan teksnya kita klik text tool. Maka kita ambil tekstur yang baru, tapi dengan cara mudah. Kita klik transform tool, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih copy. Untuk memperbanyak teks kita tinggal paste saja. Sesuaikan. Nah, di sini kita tambahkan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pecahan. Pertama ada pecahan biasa, di kanan, kiri, dan
tombol next. Nah, untuk menambahkan tombol next seperti yang tadi, klik menu file, kemudian import to stack, dan kita mengambil tombol next. Kemudian klik untuk mengaturnya, klik transform tool, kecil. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, untuk mengaturnya, pertama kita klik kanan, klik convert to symbol, dan kita ganti menjadi next. Kemudian pada tipenya kita tetap memilih button dan kita klik OK. Kemudian kita klik 2 kali. Pada bagian over kita klik kanan dan kita pilih insert keyframe, dan pada door kita klik kanan dan kita pilih insert keyframe. Pada bagian over kita pilih free transform tool dan kita perbesar. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu pada bagian tombol home tadi kita klik kanan, kita pilih itu, kita klik kanan, kemudian kita pilih action, kemudian di sini kita klik tanda tambah, kemudian global fusion dan timeline control, kemudian go to, dan kita pilih yaitu go to and stop, dan pada scan kita klik scan menu. Kemudian untuk mengembalikannya kita klik tanda segitiga di atas, dan yang kemudian kita pilih tombol next. Kemudian kita klik kanan, kemudian action, kemudian klik tanda tambah ini, kemudian global fusion, kemudian timeline control, dan go to. Di sini kita pilih go to and stop, dan pada tipe kita pilih next frame. Untuk mengembalikannya kita klik tanda segitiga di atas. Nah, setelah itu kita copy semua layer pada layer selanjutnya. Kemudian kita insert keyframe. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian pada tulisan materi kita ganti di sini saya ubah menjadi yaitu operasi dasar pecahan. Kemudian pada selanjutnya yaitu kita masuk pada frame tombol back. Nah, pada tombol back ini untuk menggunakannya kita klik menu file, kemudian import, kemudian import to stack, dan kita mencari gambar back. Nah, untuk mengaturnya kita klik transform tool, kemudian kita perkecil. Dan untuk tombol next tadi kita hapus.
Kemudian pada tombol back ini kita klik kanan, convert to symbol. Ini kita ubah menjadi back dan tipenya button dan kita klik OK. Kemudian kita klik 2 kali, klik kanan, insert keyframe, dan down, klik kanan, insert keyframe. Pada bagian over, kita perbesar. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, dan kemudian kita klik kanan, kita pilih action, dan kita klik tanda tambah, kemudian global fusion, kemudian timeline control, dan dot. Kemudian kita pilih go to and stop, dan kita pilih frame paling bawah atau pilih pause frame. Kemudian pengulangannya kita tekan seperti di atas. Oke, baik teman-teman, setelah kita selesai mengatur tombol back atau telah mengisi semua tulisan materi, selanjutnya yang kita lakukan untuk mengecek apakah apa yang telah kita ketik berhasil, kita masuk pada menu kontrol, kemudian test meeting. Kita masuk pada scan materi. Kita coba klik tombol X hasil, dan coba kita klik tombol back, kemudian kita coba klik tombol home. Nah, langkah yang telah kita lakukan pada scan materi telah berhasil. Dan langkah selanjutnya nanti kita akan masuk pada scan soal latihan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada scan latihan atau soal. Nah, pada layar 1 kita ubah menjadi background. Kemudian kita tambahkan layar lagi, kita ubah menjadi home. Dan kita tambahkan satu lagi dan kita ubah menjadi tombol soal latihan. Tombol soal latihan. Dan kita tambahkan layar lagi menjadi petunjuk soal, dan kita tambahkan layar lagi dan kita ubah menjadi nilai. Dalam membuat layar, kita masuk pada layar background dan kita tambahkan gambar background. Menu file, import, kita atur. Nah, setelah itu kita masuk pada tombol layar home. Masukkan tombol home-nya, file, import, oke. Kita klik menu filter satu, kecil. Nah, kemudian kita klik kanan, convert to symbol, kita ubah nama menjadi home 2. Pilih tipe button, kemudian kita klik 2 kali. Kita bagian over kita klik kanan, kemudian kita insert keyframe, dan bagian down kita klik kanan dan kita pilih insert keyframe. Kemudian pada over kita klik menu filter tool, kemudian kita perbesar. Nah, setelah perbesar kita klik 2 kanan, kemudian kita masuk pada tombol soal. Di sini kita klik menu file, import, kemudian import to stack, dan kita klik tombol
setelah itu kita masuk pada petunjuk soal. Kita ambil text tool, kemudian kita tulis. Sebelum kita menulis teksnya, kita harus memperbanyak tulisan teks. Itu kemudian kita catat, dan kemudian kita copy. Dan kita paste. Kemudian kita paste lagi. Kita paste sebelumnya. Untuk menambah teksnya kita masuk pada text tool. Masukkan yang pertama petunjuk soalnya, yaitu silakan. Setelah kita melakukan memberikan tulisan petunjuk soal, sekarang kita masuk pada mulai. Nah, sekarang kita masukkan tombol mulai, yaitu kita mengklik menu file, kemudian import, kemudian import to stake, dan kita mencari tombol mulai. Free transform tool, kemudian kita ke bawah dan kita perkecil. Kemudian kita klik kanan, kita convert to symbol, kita ubah namanya menjadi type. Kemudian tipenya button dan kita pilih OK. Kemudian kita klik 2 kali. Pada menu over kita klik kanan, kita pilih insert keyframe, dan down kita klik kanan, kita pilih insert keyframe, dan pada over kita klik menu free transform tool dan tombol mulainya kita perbesar. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya itu pada tombol mulai tadi kita klik kanan, kita pilih action, kemudian kita klik tanda tambah, global fusion, kemudian timeline control, dan go. Kemudian go to and stop. Kemudian di sini kita pilih frame-nya yaitu next frame. Kemudian klik tombol kembali. Kemudian begitu juga pada tombol menu tadi, kita klik tombol home, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik action, kemudian kita pilih tanda tambah, kemudian global fusion, kemudian timeline control, kemudian go to. Dan di sini kita pilih go to and stop
dan pada scan-nya kita ubah menjadi scan menu. Kemudian kita klik tanda kembali. Setelah itu kita copy semua frame di samping frame 1 atau frame 2, kemudian kita klik kanan, kemudian kita insert keyframe. Nah, setelah ini pada layar petunjuk soal kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan teks, yaitu nama peserta didik. Sebelumnya kita atur ukuran teks, kita berikan size-nya menjadi 24. Kita ketik nama ini, tulisannya terlalu besar, maka kita kasih aja teksnya menjadi ukuran teksnya menjadi 18. Ini kita atur. Baik, setelah kita membuat tulisan nama peserta didik, kemudian kita menambahkan kotak isian nama. Caranya mengklik menu file, kemudian import, kemudian import to stack, dan kita mencari kemudian kita klik transform tool, kemudian kita atur. Nah, setelah ini kita masukkan teks, kita berikan teks tool. Baik, setelah kita menambahkan teks pada kotak nama peserta didik ini, selanjutnya kita masuk pada menu properti. Kita klik tanda segitiga di bawah, kemudian kita properties. Masuk pada properties. Kemudian pada dynamic text ini kita pilih menjadi input text, dan pada bagian var kita ketik nama peserta didik. Kemudian kita kembalikan. Nah, selanjutnya kita copy frame selanjutnya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih insert frame. Nah, selanjutnya pada kotak nama ini kita hapus. Setelah itu kita membuat soal dengan cara mengklik text tool. Ini kita tambahkan. Kemudian kita atur teks. Nah, kita menambahkan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu setelah kita menambahkan soalnya, di sini kita masukkan tombol pilihan tombol A, tombol B, dan tombol C, dan serta tombol D dengan cara mengklik menu file, kemudian import, kemudian import to stack, dan kita ambil tombol A, kemudian kita pilih transform tool, kita sesuaikan, kita pilih kecil, kita letakkan di bawah sini, kemudian selanjutnya kita pilih file, kita tambahkan tombol D.
pada tombol A kita klik kanan, kemudian convert to symbol, kita ubah di sini menjadi tombol A. Dan tipenya kita pilih button dan kemudian kita klik OK. Kemudian klik 2 kali, kemudian pada bagian over klik kanan insert keyframe, down insert keyframe juga. Kemudian pada bagian over kita perbesar. Lakukan hal yang sama pada tombol bagian B, C, dan D. Lakukan hal yang sama pada tombol B, tombol C, dan tombol D. Nah, setelah selesai, di sini kita tambahkan teks pilihan pada bagian tombol A, B, dan C, dan D. Ini kita klik teks tool. Di sini kita ubah saja sesuai jawaban yang seperti yang jawaban. Bagian B nya 6/9, bagian C 7/11, dan bagian D nya kita ubah menjadi 8/12. Nah, setelah kita memberikan pilihan jawaban A, B, C, dan D, di sini tombol mulai kita hapus. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita copy frame selanjutnya, kemudian klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, di sini kita tinggal mengubah soalnya saja. Kita tambahkan soal nomor 2. Nah, setelah itu kita copy frame selanjutnya. Kemudian insert keyframe dan kita ubah soal selanjutnya.
klik kanan kemudian insert keyframe. Nah di sini kita ubah soal berikutnya. Nah, setelah selesai nomor 4, sekarang kita blok lagi frame yang di sampingnya dan kita pilih insert keyframe. Di sini kita akan memberikan soal nomor 5. Nah, setelah kita membuat semua soal latihannya, di sini di frame selanjutnya ini kita hapus soalnya. Kemudian di frame ini kita membuat sebuah tulisan. Di sini kita pilih text tool. Di sini saya akan membuat tulisan terima kasih. Saya akan menambahkan teks lagi. Di sini kasih jawaban Anda sudah direkam. Jawaban Selanjutnya di sini kita akan menambahkan kotak lihat skor. Kemudian klik menu file, import to step. Skor. Kemudian kita klik menu free transform tool. Kemudian kita perkecil, kita atur. Pada kotak lihat skor ini kita klik kanan kemudian convert to symbol, kita klik tombol lihat skor. Itu kita pilih tipe button dan kita klik OK. Kemudian klik 2 kali. Pada bagian over kita klik kanan, kita pilih insert keyframe. Itu juga pada down kita pilih klik insert keyframe. Dan pada bagian over kita pilih menu free transform tool. Kemudian ini kita tuliskan. Oke. 2 kali. Nah, selanjutnya kita klik kanan lagi, kita pilih bagian action, kita pilih tanda tambah, kemudian global fusion, timeline control, dan go to. Kita pilih go to and stop. Kemudian pada tipenya kita pilih next frame. Nah, selanjutnya kita copy frame selanjutnya. Kita klik kanan, kita pilih insert frame. Kemudian teks terima kasih jawaban yang sudah direkam itu kita hapus. Nah, di sini setelah kita hapus, kita mendapatkan nama peserta tulisan nama peserta ini.
setelah itu kita akan menambahkan kotak nama peserta didik. Ini file, import, kemudian import to state. Oke. Kemudian kita atur, kita klik menu itu, kemudian kita perbaiki. Setelah itu kita kemudian kita tambah teksnya dalam kotak nama peserta ini. Kemudian kita sesuaikan. Dan kemudian pada bagian ini kita masuk pada menu properties dengan cara mengklik pada segitiga di bawah. Kemudian masuk pada bagian properties. Di sini kita pilih dynamic text dan bagian barnya kita tulis nama peserta. Nah, di sini juga kita akan menambahkan teks lagi. Teksnya berisikan skor. Oke, kita atur. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita memberikan kotak skor. Mengklik menu file, import, kemudian import to state. Dan pilih menu klik itu, kemudian kita kemudian di sini kita tambahkan juga teks. Kemudian kita berikan teksnya. Klik menu teks, kemudian size. Ini kita kasih 30. Sini kita berikan aja. Kemudian kita pilih tanda segitiga di bawah. Kemudian properties, di sini kita pilih dynamic text, kemudian partnya kita berikan
baik teman-teman, setelah kita selesai membuat langkah-langkah pembuatan soal latihan, di sini kita lihat apakah langkah-langkah yang telah kita buat berhasil dengan mengklik menu kontrol, kemudian kita pilih test movie, kemudian kita masuk pada soal latihan. Nah, di sini telah ada muncul petunjuk soal yang telah kita berikan tadi. Kemudian kita klik menu tombol mulai, kemudian kita masukkan nama peserta didik. Di sini saya memberikan kelompok. Kemudian saya klik mulai. Kemudian di sini saya akan menjawab soal latihan yang telah diberikan. Di sini saya jawab nomor 1 bagian A, kemudian nomor 2 ini bagian C, kemudian nomor 3 ini bagian D, nomor 4 ini juga bagian D, dan nomor 5 ini adalah bagian D. Jadi telah terinput nama peserta didik dan hasil skor soal latihan yang telah saya jawab tadi. Dapat dilihat bahwasannya hasil dari pembuatan scan soal ini telah berhasil. Nah, setelah ini kita masuk pada scan profil. Nah, pada scan profil ini kita ubah layarnya menjadi background. Kemudian kita tambah layar menjadi tombol home. Kemudian kita tambah layar dan kita ubah menjadi tombol profil. Dan kita tambahkan layar, kita tambah menjadi tulisan. Dan kita tambahkan layar menjadi foto. Nah, untuk itu kita masuk pada menu background, layar background, kemudian kita klik file, kemudian import, kemudian import to state, kemudian kita masukkan gambar. Oke. Kemudian kita klik tanda segitiga ini untuk mengangkat backgroundnya. Ini videonya kita ubah menjadi 800 dan hanya kita ubah menjadi 600. Dan lalu kita selesai. Nah, setelah ini kita masuk pada layar tombol home, kemudian file, kemudian import, kemudian import to state. Masukkan tombol menu. Nah, setelah ini kita masuk pada tombol profil, kita klik menu file, kemudian import, kemudian import to state. Kemudian kita perkecil dan kita sesuaikan. Nah, setelah itu sebelum di tombol home ini kita klik kanan, kemudian kita convert to symbol, kemudian kita ganti menjadi home 4. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik 2 kali, kemudian pada bagian over kita klik kanan, kemudian insert design, begitu juga pada down. Nah, pada bagian over ini kita perbesar. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita pilih action, kemudian kita klik tanda tambah, kemudian global fusion, kemudian camera control, kemudian go to, kemudian kita pilih go to and stop, dan kita scan, kita buat jadi menu. Nah, setelah ini kita masuk pada tulisan. Sebelumnya dulu kita masuk pada foto, dimana kita menambahkan foto yang telah disediakan, dimana kita klik menu file, kemudian
kemudian import, kemudian import user. Pilih nomor transport. Kita masukkan foto lainnya. Setelah kita menambahkan foto, sini kita masuk pada layar tulisan. Di sini kita akan menambahkan tulisan. Kita klik menu teks tool, kemudian kita berikan ukuran tulisan menjadi 18. Nah, setelah kita membuat semua profil pengembangan, sekarang kita tes pada menu kontrol, kemudian tes movie, kemudian kita klik pada profil pengembangan. Nah, hasil yang telah kita buat telah selesai dan berhasil. Kemudian kita klik tombol home. Nah, untuk
Setelah ini kita akan membuat jadi sebuah aplikasi, tetapi kita akan mencet satu persatu lagi, mulai dari menu kontrol, terus movie, di tujuan pembelajaran, sudah, kemudian balik ke tombol home, kemudian tombol materi, sudah hasil. Kemudian kita coba tombol satu tombol materi, kemudian kita jawab soal desain yang tadi kita. Nah, di sini sudah berhasil juga. Kemudian kita klik tombol home. Kemudian kita masuk pada profil pengembangan. Nah, sudah berhasil juga. Maka kita dapat membuat sebuah aplikasi dengan cara mengklik menu file, kemudian pilih publish setting. Nah, kemudian pilih cara Nah, di sini kita coba klik tanda ini memastikan di mana letak file akan tersimpan. Nah, di sini file akan tersimpan di pixel, berarti saya ganti di dokumen. Nah, kemudian saya klik OK. Dan kita Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting no debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and setelah berhasil, kemudian pada profil pengembangan. Nah, maka di sini kita telah berhasil membuat sebuah aplikasi media pembelajaran pada aplikasi Makromedia Flash Data. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.